Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Pusaka Sakti menangkan Mataram dalam perang saudara melawan pasukan Pati. Pemberontakan Pati ke kerajaan Mataram terjadi sebulan Penembahan Senopati wafat. Pemberontakan ini sebelumnya telah dikhawatirkan oleh beberapa petinggi istana di kerajaan Mataram. Meskipun beberapa sang adipati, yakni Adipati Pragola, masih memiliki hubungan keluarga dengan Penembahan Senopati. Pada Babat Tanah Jawi mengisahkan, walaupun dicegah oleh keluarganya, Adipati Pati tetap berontak. Karena itu dikirimkan olehnya seorang utusan ke Mataram untuk meminta hak pengurusan atas semua tanah pedesaan di sebelah utara pegunungan Kendeng dan juga meminta 100 tombak. Senopati memberikan semuanya kecuali sarung dan tombaknya, yang menandakan itu perang. Mandraka sangat terkesan oleh kejadian itu. Puncak kekuasaan Mataram politik ekspansi Sultan Agung menyatakan setelah utusan dari Pati itu kembali ke Mataram, langkah berikutnya pun ditempuh oleh Adipati Pati. Adipati Pragola memerintahkan pasukan melintasi perbatasan dan menaklukkan semua penduduk desa di sebelah utara pegunungan Kendeng. Semua menyerah kecuali Demak yang mempersenjatai diri di bentengnya. Setelah Adipati Pragola mempunyai cukup banyak prajurit, ia bergerak menuju Mataram. Sepanjang perjalanan menyuruh pasukannya merampas dan menaklukkan semua desa. Adipati Pajang memberitahukan hal itu kepada Mataram, dan Senopati mengirimkan Pangeran Mahkota dengan perintah haya apabila terdesak boleh memakai kekerasan, dengan harapan masalah dapat diselesaikan dengan damai. Pangeran Mahkota bergerak menuju Prambanan. Tentara Pati bergerak menuju Kemalon. Setelah beristirahat, pasukan Mataram pun melanjutkan perjalanan. Pangeran Mahkota dengan para pembawa panji-panji kerajaan maju sendiri. Ketika Pragola melihat mereka, ia malu dan jengkel. Ia ingin bertemu dengan ayah pangeran itu untuk bertanding dan menunjukkan siapa yang paling kuat dan tidak terkalahkan. Pangeran Mahkota menjadi marah, berkali-kali menusuk pamannya Adipati Pragola dengan tombaknya, tetapi tidak dapat melukainya. Dari atas kuda, Pragola memukul kemenakannya dengan pangkal tombak sehingga keponakannya itu jatuh, lalu dibawa ke Prambanan. Pragola pergi membuat kubu tahanan di batang-batang pohon kelapa di Dengkeng. Seketika Senopati memberitahukan hal itu kepada istrinya, kakak perempuan Pragola, bahwa saudara telah menusuk kemenakannya dengan tombak. Ia menjawab, kalau begitu saya tidak berkeberatan jika ia dibunuh, karena ia orang jahat. Senopati pun berangkat ke medan perang dengan naik kuda. Setelah beristirahat di Prambanan, lewat tengah malam melanjutkan perjalanan lagi. Di luar benteng Pragola, pasukan Mataram berteriak-teriak dan cenang kibek dipukul talu. Pasukan keris
Kiai Culik Mandaraka berhasil mematahkan 3 batang pohon kelapa pagar benteng, sehingga Senopati bisa memasukinya. Dengan kedua kuda Pragola melarikan diri, sedangkan Dengkeng dibanjiri lahar dari letusan gunung. Ketika Pragola tiba di Pati, ia mengambil bupati-bupati di sekitarnya dan segera menyusun bela tentara pasukan Mataram yang mengejar Pragola, mengadakan serangan dan mengalahkan musuh. Banyak yang tenggelam di dalam sungai serangan yang banjir. Namun tidak diketahui pasti bagaimana nasib dari Adipati Pragola, apakah tewas atau selamat masih hidup. Begitulah tentang pemberontakan dari Kerajaan Pati Jawa Tengah oleh Mataram